Episode 36. Di ruang yang gelap dan hampa, tak ada cahaya yang menjadi penerang. Seorang wanita duduk di sudut ruangan. Dia menenggelamkan wajah di antara kedua lutut. Rambut indah yang bergelombang kini berubah menjadi pendek tak beraturan. Tubuhnya yang molek dan ideal kini pun tak nampak lagi. Kurus, dia benar-benar kurus. Dia dijuluki bidadari penunggu oleh setiap yang melihatnya ketika berdiri dengan percaya diri mendampingi kendaraan roda 4. Tapi sekarang tak lagi. Julukan itu telah hilang bersamaan dengan nama baiknya tercoreng di masyarakat. Masalah yang terjadi padanya, mulai rumah tangga sampai dengan kondisi lingkungan yang seringkali menyerangnya, membuat wanita itu mengalami gangguan mental. Perubahan emosi yang terjadi pada dirinya terkadang sedih, takut berlebihan dan marah yang tak terkendali hingga berusaha untuk bunuh diri. Orang tuanya begitu terpukul melihat kondisi anaknya, termasuk sang ibu. Tak pernah terlintas dalam benak mereka jika putrinya akan mengalami hal seperti itu. Semenjak Debbie dikabarkan merebut suami orang hingga hamil, pada saat itu juga pintu masalah mulai terbuka. Tak ada kedamaian dan ketentraman seperti harapan orang tua kepada pernikahan putrinya. Semua terbalik. Ibu juga harus jaga kondisi, ucap Alea, adik dari Debbie, gadis yang memiliki wajah hampir sama dengan sang kakak. Ibu Mita menghapus air matanya. Ibu kasihan nak, lihat kondisi kakakmu. Suaranya begitu sengau. Alea hanya menipiskan bibir. Sudah ribuan kali dia mendengar kalimat itu dari mulut ibunya semenjak Debbie sakit. Bukan berarti ibunya juga menyiksa diri dengan melupakan kondisi kesehatannya. Harun menawarkan untuk menjemput Arumi. Berulang kali wanita cantik itu menolak dengan alasan ia akan merepotkan. Tapi bagi Harun tidak sama sekali. Pada akhirnya Arumi mengiyakan. Tapi tunggu, kenapa jantungnya mulai berdetak tidak karuan? Apa karena dia akan bertemu dengan Ahmad Harun Kamil? Harusnya hal ini biasa bagi Arumi. Tapi entah kenapa dirinya seperti anak gadis yang pertama kali mengenal cinta-cintaan. Pikirannya jadi tidak tenang, hingga dia menjawab pertanyaan temannya sudah tidak konsentrasi lagi. Selang beberapa puluh menit, ketika Harun mengatakan sudah berada di depan bank, Arumi kesusahan menelan ludah. Telapak tangannya mulai dingin. Oh iya, aku pamit dulu. Sialnya dia mulai gagap. Teman-temannya mengiyakan. Arumi mulai melangkahkan kaki keluar dari bangunan tersebut. Pandangan tertuju pada kendaraan yang pernah berkunjung ke rumahnya. Arumi menarik nafas dan membuang berulang kali sebelum kakinya kembali melanjutkan langkah mendekat. Tiba-tiba pintu mobil terbuka dan menampakkan sang pemilik yang berdiri dengan senyum tersungging di bibirnya. Arumi berhenti. Dia mematung menyaksikan pria di depannya. Kenapa Harun sangat gagah di mata Arumi? Begitupun sebaliknya, mengapa Arumi begitu cantik di mata Harun? Pada akhirnya, kedua orang tersebut saling mengagumi satu sama lain. Arumi telah berada di dalam mobil bersama dengan Harun hingga kendaraan itu melaju. Tatapannya keluar jendela. Dia begitu tegang, bernafas pun susah. Bukan hanya Arumi, tapi Harun pun demikian. Namun bedanya, pria itu berusaha tetap tenang. Arumi, panggil Harun. Dia memecah keheningan yang menjadi penghalang. Iya. Arumi hanya mampu melirik tapi tak mampu memandang secara terang-terangan. Kita makan dulu sebelum pulang, ucap pria itu. Walau bagaimanapun, ini pertama kalinya mereka keluar bersama.
Arumi tak menjawab. Kenapa harus makan? Harapannya dia cepat sampai di rumah agar mampu bernafas dengan lega, tapi justru tidak. Namun ajaib, wanita itu hanya mengangguk mengiyakan. Arumi? Iya. Arumi melemas tali rantai tasnya. Tidak bisakah pria itu berhenti memanggil namanya? Mau makan apa? Tanya Harun meminta pendapat. Aku ngikut aja. Pasrahnya. Harun mengangguk. Dia membelokkan mobil ke salah satu restoran terdekat. Mata Arumi membelalak. Restoran itu sangat tidak asing. Ya, itu adalah tempat dinernya bersama dengan Akmal, Debbie dan Dini. Awal kehancuran rumah tangganya. Tapi kembali lagi, wanita itu mencoba untuk melawan. Sugesti pikiran dan hati bahwa keduanya hanya masa lalu yang harus dilupakan dan diikhlaskan. Harun beranjak turun dan membuka pintu untuk Arumi. Keduanya telah duduk berhadapan. Mereka pun telah memesan makanan dan menunggu sampai pesanannya datang. Bunda ingin bertemu denganmu. Harun kembali memulai pembicaraan. Arumi tak berkedip. Untuk apa? Meskipun Arumi kenal dengan wanita paruh baya tersebut, bahkan sangat kenal, entah mengapa dirinya panas dingin mendengar situasi berbeda. Mungkin hanya sekedar ngobrol dengan calon menantunya, jawab Harun. Mendengar kata calon menantu membuat kedua pipi Arumi bersemu merah. Wanita itu mengalihkan tatapan dari Harun, dia jadi salah tingkah. Ingin rasanya Arumi bersembunyi saat ini juga. Aku malu. Harun menyambung kalimat Arumi yang tak sampai. Wanita cantik itu menggigit bibir dan mengangguk lemah. Seketika Harun tertawa melihat Arumi. Lucu sekali. Bukankah kamu dan Bunda sudah saling mengenal? Seperti itu informasi yang diterima. Tapi beda. Protes Arumi. Hei, kan ada aku, jangan ragu. Harun meyakinkannya dengan lembut. Permisi. Percakapan mereka terpotong kala pramusaji mengantarkan menu pesanan. Perhatian keduanya beralih pada hidangan tersebut. Harun menggulung lengan kemejanya sampai siku. Memang pria itu masih menggunakan pakaian kantor untuk menjemput Arumi. Mau disuap? Goda pria itu. Secepat Arumi menggeleng. Ih. Setelah makanan di depan tandas, mereka kembali mengobrol. Pembicaraan keduanya kembali mengalir begitu saja. Jika Harun diam, Arumi yang memulainya, dan jika Arumi terdiam, Harun yang memulai. Arumi, kamu nyaman tidak jalan sama aku? Tanya Harun. Dia ingin mendengar pendapat wanita di depannya. Arumi mengangguk. Nyaman kok. Aku sangat jarang jalan sama cewek, jadi kaku gini. Harun jujur sejujurnya kepada Arumi. Dia begitu terbuka. Masa iya? Tapi menurutku tidak juga. Ucap Arumi sekenanya. Harun tersenyum. Jadi maksudnya aku asyik ya? Mata pria itu berbinar. Pipi Arumi kembali memerah. Maksudnya? Sialnya dia tak mampu menjelaskan. Harun tertawa kecil. Dia sangat paham, sedangkan Arumi yang melihat itu hanya memanyunkan bibir. Pertama kali aku senekat ini untuk mendapatkan hati seorang wanita. Tiba-tiba wajah Harun berubah serius. Arumi terdiam menatap netra hitam pria itu. Dia mencari kebohongan yang terselip di dalamnya, namun tak menemukan. Harun berkata dengan jujur, usiaku tidak muda lagi, hampir kepala 3. Aku tidak ingin menjalin hubungan semu. Arumi menelan ludah mendengar itu. Hubungan semu yang dimaksud adalah pacaran seperti pasangan pada umumnya.
Aku ingin segera membangun rumah tangga dengan wanita yang kuyakini bisa menjadi ibu dari anak-anakku kelak. Harap pria itu. Wajahnya berubah sendu. Arumi menunduk dan menipiskan bibir. Dia menautkan jemari satu sama lain, membiarkan Harun berbicara. Arumi, ya, mata keduanya kembali bertemu. Kamu percaya sama aku? Tanya pria itu dengan nada yang begitu menyentuh. Arumi terdiam, matanya berkaca-kaca. Ingatan kembali menari-nari bersama masa lalunya. Dia pernah begitu percaya dan yakin kepada seorang hingga tak sadar jika ia sedang dipermainkan. Pada saat itu, hidupnya betul-betul hancur. Separuh jiwa menghilang bersama dengan rasa cintanya. Aku pernah terjatuh, ucapnya dengan suara parau. Air matanya menetes. Harun bisa melihat dan merasakan jika kegagalan yang pernah dialami wanita di depannya masih membekas dengan jelas. Aku pernah dikhianati karena percayaku, sambung Arumi. Tanpa diminta, dia mulai menceritakan kenapa dirinya sampai seperti ini kepada Harun. Aku memberikan seluruh hatiku kepada seseorang, memberikan cinta dan kasihku. Namun ternyata aku kalah dengan wanita lain. Jelasnya dengan getir. Maaf jika aku mengingatkanmu dengan kenangan pahit itu. Harun merasa bersalah. Dia benar-benar tidak bermaksud mengarah ke situ. Arumi menggeleng. Dengan cepat dia menghapus air matanya dan tersenyum. Ini bukan salahmu. Aku hanya ingin kamu tahu mengapa percayaku sangat sulit. Jelasnya. Harun mengangguk dan terdiam. Ada apa? Tanya Arumi yang melihat raut wajah pria itu berubah. Harun menatap lekat wanita di depan. Maaf, karena aku juga cemburu. Arumi termangu mendengar penuturan pria di depannya. Cemburu? Kenapa Harun cemburu? Aku cemburu dengan pria yang lebih dulu mengenalmu, yang lebih dulu kau cinta dan kau kasihi. Terang Harun. Tanpa sengaja mulut Arumi menganga. Dia tak berkedip sama sekali. Harun begitu gamblangnya menyatakan rasanya. Kenapa pria itu begitu jujur? Harun, suaranya hampir tidak terdengar. Iya? Apa kau betul-betul ingin? Jantung Arumi berdetak hebat. Dia tak kuasa meneruskan kalimatnya. Menjadikanmu sebagai istriku, menjadikanmu bagian dari hidupku, menjadikanmu ibu dari anak-anakku, melindungimu, mencintaimu dengan segenap jiwaku. Aku serius demi Tuhan. Menikahlah denganku Arumi Anggun. Hapus dan lupakan masa lalumu. Terima aku dalam hidupmu. Jadikan aku satu-satunya pria yang kau kasihi.